Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dari mata kuliah logika yang diampu oleh Bapak Ali Kartawinata. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Ranita Wulandari dengan NIM 201221006. Yang kedua, Bayu Aji Sisono dengan NIM 201221030. Yang ketiga, Diakusnul Khotima dengan NIM 201221014. Yang keempat, Salsadila Intan dengan NIM 201221011. Yang kelima, Sohibul Burhan Al-Fahmi dengan NIM 201221008. Di sini kami akan mempresentasikan tentang asas-asas pemikiran. Pengertian pikiran. Arti pikiran. Logika adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum, patokan-patokan, dan rumus-rumus berpikir. Karena itu kita hendaklah berhati-hati dalam melihat persimpangannya dengan logika. Logika tidak mempelajari cara berpikir dari semua ragamnya, tetapi pemikiran dalam bentuk yang paling sehat dan praktis. Banyak jalan pemikiran kita dipengaruhi oleh keyakinan, pola pikir kelompok, kecenderungan pribadi, pergaulan, dan sugesti. Juga banyak pemikiran yang diungkapkan sebagai luapan emosi seperti caci maki, kata pujian, atau pernyataan keheranan dan kekaguman. Ada juga pemikiran yang diungkapkan dengan argumen yang secara lintas kelihatan benar untuk memutarbalikkan kenyataan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi maupun golongan. Logika menyelidiki, menyaring, dan menilai pemikiran dengan cara serius dan terpelajar, serta bertujuan mendapatkan kebenaran. Terlepas dari segala kepentingan dan keinginan perorangan, ia merumuskan serta menerapkan hukum-hukum dan patokan-patokan yang harus ditaati agar manusia dapat berpikir benar, efisien, dan teratur. Dengan demikian, ada dua objek penyelidik logika pertama, pemikiran sebagai objek material, dan kedua, patokan-patokan atau hukum-hukum berpikir benar sebagai objek formalnya. Pembagian logika. Logika dapat disistemasikan menjadi beberapa golongan, tergantung dari mana kita meninjaunya. Dilihat dari segi kualitasnya, mantik atau logika dapat dibedakan menjadi logika naturalis, mantik al-fitri, yaitu kecakapan berlogika berdasar kemampuan akal bawaan manusia. Akal manusia yang normal dapat bekerja secara spontan sesuai hukum-hukum logika dasar. Kemampuan berlogika naturalis pada tiap-tiap orang berbeda-beda, tergantung dari tingkatan pengetahuannya. Kita dapati para ahli pidato, politikus, dan mereka yang terbiasa tertukar pikiran dengan mengutarakan jalan pemikiran dengan logis. Meskipun barangkali mereka belum pernah membuka buku logika sekalipun, tetapi dalam menghadapi masalah yang rumit dan dalam berpikir, manusia banyak dipengaruhi oleh kecenderungan pribadi di samping bahwa pengetahuan manusia terbatas mengakibatkan tidak mungkin terhindar dari kesalahan. Dilihat dari metodenya dapat dibedakan atas logika tradisional, mantik al-zadim, dan logika modern, mantik al-hadis. Logika tradisional. Logika tradisional adalah logika Aristoteles dan logika daripada logika yang lebih kemudian, tetapi masih mengikuti sistem logika Aristoteles. Pemikiran yang benar dapat dibedakan menjadi dua bentuk yang berbeda. Cara pertama disebut berpikir deduktif, dipergunakan dalam logika formal yang mempelajari dasar-dasar persesuaian. Tidak adanya pertentangan dalam berpikir dengan menggunakan hukum-hukum, rumus-rumus, patokan-patokan berpikir benar. Cara berpikir induktif dipergunakan dalam logika material yang mempelajari dasar-dasar persesuaian pikiran dengan kenyataan. Ia menilai hasil pekerjaan logika formal dan menguji benar tidaknya dengan kenyataan empiris. Logika modern.
Logika modern yang juga dikenal dengan nama logika simbolik atau logika matematik, yaitu corak-corak yang baru logika, seperti yang terdapat pada logika modelatis atau model logik, logika berharga banyak atau manifold logik, sistem implikasi non-standar atau non-standard system of application, sistem kuantifikasi non-standar atau non-standard system of quantification. Logika modern tetap berpegang untuk prinsip-prinsip yang diperkenalkan oleh logika tradisional, namun berlainan dengan logika tradisional. Logika modern hanya menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol matematik yang membahas hubungan atau tanda-tanda itu. Asas pemikiran. Asas-asas pemikiran dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, asas identitas, principium identitas, atau kanon jatiyah. Ia adalah dasar dari semua pemikiran dan bahkan asas pemikiran yang lain. Kita tidak mungkin dapat berpikir tanpa asas ini. Prinsip ini mengatakan bahwa sesuatu itu adalah dia sendiri, bukan lainnya. Jika kita mengakui bahwa sesuatu itu Z, maka ia adalah Z dan bukan A, B, atau C. Bila kita beri perumusan akan berbunyi bila proporsi itu benar, maka benarlah ia. Yang kedua, asas kontradiksi atau principium contradictoris, kanon Tanakut. Prinsip ini mengatakan bahwa pengingkaran sesuatu tidak mungkin sama dengan pengakuannya. Jika kita mengakui bahwa sesuatu itu bukan A, maka tidak mungkin pada saat itu ia adalah A, sebab realitas ini hanya satu sebagaimana disebut oleh asas identitas. Dengan kata lain, dua kenyataan yang kontradiktoris tidak mungkin bersama-sama secara simultan. Jika kita hendak rumuskan, akan berbunyi tidak ada proposisi yang sekaligus benar atau salah. Yang ketiga, asas penolakan. Kemungkinan ketiga, atau principium exclusi terti, kanon imtina. Asas ini mengatakan bahwa antara pengakuan dan pengingkaran kebenarannya terletak pada salah satunya. Pengakuan dan pengingkaran merupakan pertentangan mutlak, karena itu di samping tidak mungkin benar keduanya, juga tidak mungkin salah keduanya. Mengapa tidak mungkin salah keduanya? Bila pernyataan dalam bentuk positifnya salah, berarti ia memungkiri realitasnya. Atau dengan kata lain, realitas ini bertentangan dengan pernyataannya. Dengan begitu, maka pernyataan berbentuk ingkarlah yang benar, karena inilah yang sesuai dengan realitas. Juga sebaliknya, jika pernyataan ingkarnya salah, berarti ia mengingkari realitasnya. Pernyataan kontradiktoris kebenarannya terdapat pada salah satunya, tidak memerlukan ketiga. Jika kita rumuskan akan berbunyi suatu proposisi lalu dalam keadaan benar atau salah. Simpulan, logika menyelidiki, menyaring, dan menilai pemikiran dengan cara serius dan terpelajar serta bertujuan mendapatkan kebenaran, terlepas dari segala kepentingan dan keinginan perorangan. Pembagian logika dapat dibagi menjadi dua, yaitu logika tradisional dan logika modern. Asas-asas pemikiran dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama asas identitas atau principium identitas atau kanon zatiyah. Yang kedua asas kontradiksi atau principium contradictoris, kanon Tanakut. Yang ketiga asas penolakan kemungkinan ketiga atau principium exclusi terti, kanon imtina. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.